Halo sahabat Nova, saya Suhati Kurniawati dan biasa dipanggil Ibu Iin atau Mbak Iin. Hari ini saya akan berbicara tentang kemana seseorang sebaiknya mencari bantuan bila mana mempunyai permasalahan dalam hidupnya. Sebenarnya harus dipilah-pilah dulu, masalahnya seperti apa. Kalau masalahnya hanya masalah sehari-hari yang mudah diatasi, mungkin curhat sama ibu tetangga sebelah itu juga sudah beres. Tapi kalau masalahnya itu jelas-jelas masalah, misalnya terkait anak di sekolah, baik bicara dulu dengan gurunya. Tapi kalau masih kesulitan, bisa juga pergi ke ahli pendidikan. Itu bisa ada bermacam-macam. Ada yang namanya ortopedagog, yaitu ahli pedagogi atau ahli pendidikan anak yang biasanya menangani anak-anak terutama yang punya kebutuhan khusus. Tetapi bisa juga pergi ke psikolog pendidikan. Psikolog pendidikan itu adanya di mana? Tentu Anda perlu tahu. Biasanya ada di universitas-universitas yang besar, biasanya punya klinik psikologi. Nah, di sana pasti ada psikolog pendidikannya juga. Kemudian masih misalnya kita bicara soal masalahnya anak ya, kalau misalnya ibu-ibu banyak ya punya masalah terkait dengan anak. Ternyata anak ini ditangani psikolog pendidikan kok nggak terlalu manjur tanda petik ya. Maksudnya masalahnya masih ada terus. Mungkin saja dia punya gangguan perkembangan yang harusnya didiagnosa pada masa anak. Harus sudah dideteksi dan diintervensi pada masa anak. Nah, gangguan ini tentu tidak dipelajari oleh psikolog pendidikan. Lalu kemana? Pergilah ke psikolog klinis. Dulu dalam pendidikan psikologi, ada psikolog yang dikatakan sebagai psikolog klinis anak, lalu ada psikolog klinis dewasa. Tetapi belakangan ini psikolog klinis menjadi satu kembali karena pendekatannya adalah seluruh rentang kehidupan, sehingga bisa pergi ke psikolog klinis manapun. Lalu di mana menemukan psikolog klinis? Biasanya selain di universitas, jadi klinik yang terkait atau terikat di universitas, bisa juga ke rumah sakit besar. Rumah sakit besar pasti punya. Bahkan sekarang tingkatnya puskesmas pun mulai punya psikolog. Tapi belum semua puskesmas tentunya. Di Jakarta ini baru beberapa saja terus terang. Tapi kalau di Jogja lebih banyak puskesmas yang punya psikolog. Ya tentu saja tidak rata ya, di bagian lain Indonesia tidak sama. Tapi artinya Anda tahu kemana Anda harus menuju. Sekarang Anda juga pasti pernah dengar, kok ada yang namanya psikiater? Apa bedanya psikiater dengan psikolog? Psikolog itu menggunakan pendekatan bahwa orang pada dasarnya punya masalah, jadi harus diatasi. Tapi orangnya sebetulnya punya potensi untuk membereskan sendiri. Psikolog hanya membantu. Nah, kalau psikiater itu biasanya sudah gangguannya mencapai titik di mana tidak bisa hanya dengan teknik-teknik psikoterapi. Jadi atau dengan konseling dan psikoterapi ya. Jadi kalau psikiater itu sudah ada pendekatan harus menggunakan terapi obat. Nah, tentunya gangguannya tingkatannya lebih parah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anaknya teriak-teriak terus. Nah, apalagi kalau ngerusakin barang-barang. Ini kemana? Kalau misalnya si anak kecil, mungkin masih bisa dibawa ke psikolog klinis dulu, psikolog klinis anak maupun psikolog klinis yang sepanjang rentang kehidupan ya pendekatannya. Tapi kemudian akan dilihat, jika memang anak ini perlu obat, maka psikolog klinisnya akan merujuk kepada dokter psikiater anak ya. Kalau sudah terlalu parah, misalnya itu sudah remaja atau dewasa, kadang-kadang ada yang merusak
atau malah memukul anggota keluarga yang lain. Bahkan ada yang mengejar-ngejar dengan pisau, dengan alat yang membahayakan. Tentunya kalau sudah sampai seperti ini, apalagi dia sudah tidak begitu bisa membedakan yang realitas dan sesuatu yang sebetulnya hanya ada dalam pikiran dan perasaannya. Jadi itu halusinasi, tapi itu begitu nyata buat dia. Nah, kalau sudah begini, tentu yang pendekatan pertama adalah dia dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke psikiater dan diobati dulu. Nanti tentunya psikolog klinis akan membantu, terutama ketika pasien ini butuh untuk adjust atau menyesuaikan diri untuk masuk kembali ke dalam lingkungan kehidupannya yang biasa. Jadi psikolog klinis dan psikiater biasa bekerja bersama-sama.